Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu, matahari menyengat keras di sebuah jalan protokol di pusat kota. Lalu lintas sedang padat, suara klakson bersahutan, dan orang-orang bergegas dengan urusannya masing-masing. Di pinggir jalan, seorang gadis muda dengan wajah cantik dan sederhana tampak sedang mendorong gerobak kecil berisi minuman dingin. Namanya Rani, seorang mahasiswa yang bekerja sambilan untuk membantu biaya kuliahnya. Namun, dari arah berlawanan, dua orang polisi berseragam lengkap menghampirinya. Salah satunya terkenal di daerah itu sebagai sosok arogan yang kerap memalak pedagang kecil dengan alasan razia ketertiban. Dengan nada kasar, ia langsung membentak, kamu, siapa suruh jualan di sini? Ini area terlarang." Rani mencoba menjelaskan dengan sopan, "Pak, saya cuma sebentar, jualan buat biaya kuliah. Saya tidak mengganggu jalan kok." Tapi bukannya mendengar, polisi itu malah semakin marah. Ia merampas botol minuman dari gerobak Rani, menumpahkannya ke jalan, membuat orang-orang di sekitar menoleh. Suasana mendadak ramai. Kalau sudah dibilang jangan, ya jangan. Dasar pedagang liar. Bentaknya lagi, beberapa pejalan kaki mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Rani semakin gugup, air matanya menetes, tapi polisi itu tak berhenti. Dengan sikap kasar, ia mendorong tubuh Rani hingga jatuh ke dekat tong sampah besar di pinggir jalan, dan lebih parahnya lagi, di depan tatapan orang banyak, polisi arogan itu menyeret Rani dan memasukkannya ke dalam tong sampah seolah gadis itu bukan manusia. Kerumunan pun heboh, banyak yang teriak marah, tapi tak berani mendekat karena takut ditindak. Rani hanya bisa menangis terjebak di dalam tong sampah, wajahnya kotor dan penuh rasa malu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa gadis sederhana ini ternyata bukan orang sembarangan. Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 2 di mana identitas asli Rani mulai terungkap? Bagian 2. Identitas yang mengejutkan. Kerumunan masih ramai. Beberapa orang merekam kejadian itu sambil berbisik-bisik marah melihat perlakuan kejam polisi arogan tersebut. Di dalam tong sampah, Rani berusaha tenang, menahan tangis, lalu perlahan bangkit meski tubuh dan bajunya kotor. Matanya yang tadinya basah kini berubah tajam, penuh keberanian yang tak pernah ditunjukkan sebelumnya. Seorang bapak tua yang kebetulan mengenalnya berusaha mendekat. Dengan nada lirih ia berteriak, "Pak polisi, hati-hati. Gadis itu bukan sembarangan. Dia anak dari..." Namun kalimatnya terpotong karena polisi arogan itu kembali menghardik, "Diam kau. Jangan ikut campur urusan negara." Kerumunan makin penasaran. Siapa sebenarnya Rani? Mengapa ada orang yang berani mengatakan ia bukan sembarangan? Saat itu, seorang pria berbadan tegap dengan pakaian sipil tiba-tiba muncul dari kerumunan. Langkahnya mantap, suaranya berat namun jelas, "Lepaskan gadis itu, atau kau akan menyesal." Polisi arogan itu tertawa sinis. "Hah? Kau siapa berani-beraninya bicara begitu di depan polisi?" Pria itu menatap tajam, lalu mendekat ke arah tong sampah tempat Rani berdiri. Ia menepuk bahu Rani dengan penuh hormat, kemudian berkata lantang di hadapan semua orang, dia adalah anak seorang jenderal TNI aktif yang sedang memimpin pasukan elit di negeri ini. Kerumunan sontak terdiam. Beberapa bahkan terkejut hingga menjatuhkan ponsel dari genggaman. Polisi arogan itu yang tadinya congkak, tiba-tiba wajahnya pucat pasi. Rani menatap lurus polisi itu, kali ini tanpa rasa takut. Ia berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Kalian sudah mempermalukan orang yang salah." Mau saya lanjutkan dengan bagian 3?
Saat polisi arogan itu mulai panik dan keadaan berubah dramatis, bagian 3. Polisi arogan mulai panik, suasana yang semula ribut mendadak berubah tegang. Polisi arogan itu, yang tadinya begitu percaya diri, kini terlihat gelisah. Keringat dingin menetes dari pelipisnya meski cuaca siang memang panas. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada dukungan dari rekannya yang berdiri di sampingnya. Namun, rekannya pun tampak gugup, berbisik lirih, "Bang, kalau benar dia anak jenderal, kita bisa habis." Polisi arogan itu mencoba mempertahankan wibawanya. Ia menepis rasa takut yang mulai menggerogoti, lalu berteriak dengan suara agak bergetar, "Hei, jangan bikin drama di sini. Semua orang bisa ngaku anak jenderal." Kerumunan langsung bersuara. Sebagian menyoraki, sebagian lagi semakin berani merekam dari jarak dekat. Nama sang jenderal mulai disebut-sebut, dan beberapa orang di kerumunan bahkan tampak mengenali wajah Rani dari berita atau acara resmi yang pernah muncul di televisi. Rani perlahan keluar dari tong sampah, dengan langkah tegap meski tubuhnya kotor. Gadis itu berdiri di hadapan polisi arogan itu, menatap lurus tanpa gentar. "Kalau kau tak percaya, hubungi saja markas besar sekarang juga," katanya tegas. Ucapan itu membuat suasana semakin panas. Rekan polisi arogan itu terlihat benar-benar panik. Ia mencoba menarik lengan temannya, memberi isyarat agar berhenti sebelum keadaan makin gawat. "Bang, udah, jangan diterusin. Gue rasa ini beneran," bisiknya lagi, hampir memohon, tetapi polisi arogan itu masih berusaha menutupi rasa takutnya dengan kemarahan. Ia berteriak ke kerumunan, "Bubar! Jangan ada yang rekam-rekam. Ini urusan polisi." Namun, perintah itu justru membuat orang-orang semakin bersemangat. Mereka yakin ada sesuatu yang besar sedang terjadi, dan wajah polisi itu yang semakin pucat adalah tanda bahwa ia sudah menyenggol orang yang salah. Mau saya lanjutkan dengan bagian 4, di mana kabar kejadian ini langsung menyebar luas dan membuat atasan polisi itu turun tangan? Kerumunan semakin padat. Meski polisi arogan itu berteriak menyuruh berhenti merekam, justru semakin banyak ponsel yang terangkat. Video kejadian itu tersebar hanya dalam hitungan menit melalui media sosial, WhatsApp, hingga grup-grup warga. Komentar warganet pun bermunculan. "Gila! Polisi masukkan anak jenderal ke tong sampah. Ini jelas pelecehan, harus ditindak tegas. Polisi macam apa begini? Arogan banget." Tak butuh waktu lama, video tersebut sampai ke telinga awak media. Beberapa jurnalis segera datang ke lokasi, menambah tekanan. Mikrofon diarahkan, kamera menyala, dan polisi arogan itu makin tak berkutik. Sementara itu, di sebuah ruangan kantor markas besar TNI, seorang perwira tinggi yang sedang memimpin rapat darurat menerima telepon. Wajahnya berubah serius ketika mendengar laporan dari ajudan. "Pak, anak Bapak, Ibu Rani, barusan dipermalukan oleh polisi di jalan. Videonya sudah viral, Pak." Suasana ruangan langsung hening. Semua mata memandang ke arah jenderal tersebut. Dengan suara berat dan penuh amarah, ia berkata, "Siapkan kendaraan. Kita turun ke lapangan sekarang juga." Di sisi lain, polisi arogan yang mulai kehilangan wibawa menoleh ke rekannya. Suaranya bergetar, Kita bisa kena masalah besar." "Gimana ini?" Rekannya hanya bisa menggeleng. Wajahnya penuh ketakutan. Rani, meski tubuhnya kotor, berdiri dengan gagah. Ia tidak mengucapkan banyak kata, hanya menunggu dengan tatapan dingin. Ia tahu, sebentar lagi,
Kebenaran akan berpihak padanya, dan orang-orang yang merendahkannya akan merasakan akibatnya. Mau saya lanjutkan dengan bagian 5. Saat kedatangan sang jenderal dan pasukan pengawalnya menunggu bagian 5. Kedatangan sang jenderal sekitar 20 menit setelah kabar viral itu meledak. Jalan protokol yang tadinya riuh mendadak berubah mencekam. Suara sirene meraung dari kejauhan, diikuti iring-iringan kendaraan berplat dinas militer. Orang-orang langsung menepi, beberapa bahkan berbisik panik. Gila, jangan-jangan itu jenderalnya sendiri datang, ucap salah satu warga dengan wajah tegang. Benar saja, dari mobil hitam berlogo bintang emas, turunlah seorang pria berpostur tegap dengan seragam kebesaran TNI. Dialah Jenderal Surya Adiprana, sosok yang namanya sering menghiasi berita nasional. Di belakangnya, beberapa prajurit pengawal berpakaian loreng ikut mengamankan situasi. Kerumunan sontak hening. Kamera ponsel masih menyala, tapi tangan-tangan yang memegangnya bergetar. Polisi arogan yang tadi bertindak semena-mena langsung pucat pasi. Lututnya goyah, dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Rekannya sudah lebih dulu menunduk, keringat bercucuran. Jenderal Surya berjalan dengan langkah mantap menuju ke arah Rani. Tatapannya dingin menusuk, membuat siapapun yang melihatnya tak berani mengangkat wajah. Saat sampai di depan putrinya, ia menatap penuh iba, melihat Rani dengan baju kotor dan tubuh berdebu. "Rani, siapa yang melakukan ini padamu?" tanya sang jenderal dengan suara berat. Rani menahan air mata, lalu perlahan menoleh ke arah polisi arogan yang masih gemetaran di tempatnya. Kerumunan langsung bergemuruh, semua mata tertuju pada sosok yang kini menjadi pusat perhatian. Polisi arogan itu mencoba bicara. Suaranya terbata-bata, "Esa, saya cuma jalankan tugas, Jenderal. Saya tidak tahu dia putri Anda." Tetapi tatapan tajam sang jenderal membuat kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Atmosfer lokasi mendadak begitu tegang, seolah satu kalimat berikutnya akan menentukan nasib polisi arogan itu.